La baya matene ngase minta kejarian ginjala sayang ranu amoli singkung pamai mengurangi tamataku. Singara bulan nama sasa bulan baru nakalangan uranu warna ingake nasiori pangainku taku sona ilalang tindro urang gak salah nyawaku makanya yang tata baik na ini mono nyawana urangin aneh priwatunu malabangan natena tomorapangan la baya matene ngase minta kejarian ginjala sayang ranu amoli singkung pamai mengurangi tamataku. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik "Juk meong, juk bikul", pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional. Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini tentunya di acara Teras UMKM dan saya sudah bersama narasumber sahabat budaya siang hari ini. Seperti apa perbincangan kita saat lagi ya? Kita akan kembali bersama dan tentunya juga dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di Teras UMKM hari ini dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber yaitu Hairunisa. Dia adalah salah satu owner dari Cireng Gemoy Kumala dan alhamdulillah siang hari ini beliau sudah hadir bersama kita dan kita bicara tentang Cireng Gemoy, kenyal acinya, nyata cuannya. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Nisa. Ya, waalaikumsalam Kak. Apa kabar Nisa? Alhamdulillah baik. Hujan. Alhamdulillah berhenti tadi. Berhenti tadi. Baik, Nisa, senang sekali siang hari ini berjumpa dengan Anda dan juga pastinya kita akan mengulik lebih jauh tentang Cireng Gemoy Kumala. Oke, pasti kan kalau kita tahu lah sekarang cireng itu sudah banyak yang menjual dengan varian-varian rasa juga yang tidak kalah serunya untuk kita rasa begitu. Nah, boleh diceritakan apa inspirasi utama di balik pemilihan nama Cireng Gemoy Kumala? Apakah ada kata gemoy ini yang mempresentasikan bahwa bentuk fisik dari produk itu atau ada makna lain di balik itu? Silakan. Yang pertama dari bentuk fisiknya yang gemoy, yang gembul. Yang kedua itu dari kita-kitanya yang gemoy-gemoy. Saya penjaga tenannya, editornya semua gemoy-gemoy. Oh gitu. Iya, Cireng Gemoy. Oh, jadi itu terinspirasi dari situ. Iya. Ada lagi? Terus ya untuk Kumalanya itu identik
identitas dari tempat usaha itu. Iya, karena sekarang ada yang sama namanya Kak. Apa itu? Cireng Gemoy juga. Iya, tahun 2025 dia. Kita kan 2023. Pertamanya dia Cireng Gemoy Makassar. Iya, tapi begitu. ada yang sama, jadi kita tambah identitas Kumalanya. Oke. Iya. Sejak kapan dimulai untuk bisnis ini sendiri? Dan mengapa kita memilih cireng sebagai produk utama di tengah banyaknya tren cemilan kekinian? Dari tahun 2023 Kak, akhir. Iya, sudah ada cireng. Karena saya rasa banyak peluang ini. Bisnis ya, belum bisnis cireng ya? Iya, peluang bisnisnya. Ini Kak, kan saya pertamanya cuman bisnis sampingan di cirengnya. Awalnya saya usaha mochi, tapi itu produk mochi tuh agak ndak bisa bertahan lama Kak. Paling dia kalau yang isi stroberi itu 1 hari. Jadi saya pikir apa ya produk yang bisa saya jual sambil tetap berjalan kerja utama saya. Jadi saya pikir cireng aja, karena cireng kan bisa dalam bentuk frozen. Iya. Bisa saya stok memang pas saya off. Terus nanti tante yang dia jalankan di rumah. Iya. Begitu. Iya, kalau ada Grab, Gojek, Shopee, iya dia yang tangani. Iya. Begitu. Tapi untuk sementara ini kurang bisa yang digoreng Kak, khusus frozen. Khusus proses. Iya. Kalau digoreng itu paling di CFD kita, Boulevard. Boulevard. Iya. Oke, baiklah. Nah, slogan Nisa sendiri menyebutkan kenyal acinya. Apa rahasia atau teknik khusus yang membuat tekstur cireng tak itu berbeda dari cireng pada umumnya? Kalau cireng Gemoy Kumala itu kalau umpamanya sudah lama digoreng itu masih kenyal. Meskipun sudah dingin, dia masih kenyal, tidak keras, tidak alot. Dia tekniknya itu ada di tepungnya, tepung acinya, terus di airnya, takaran airnya, terus dari air didihnya juga. Ada teknik tersendirinya Kak. Cara menguleninya juga, iya panas-panas diuleni Kak. Jadi tangannya panas? Iya. Aduh, cantik-cantik tangannya panas lagi. Oke. Biar bagus bentuk kualitasnya. Oh iya. Kan biasa kan kalau cireng itu kan bentuknya bulat. Nah, bentukannya cireng tak bagaimana itu? Coba dilihat. Jalan kote. Begitu. Kasih lihat dulu ke kamera. Mini. Oh, begitu jalan kote. Iya, kalau jualan di CFD bilang apa itu jalan kote mini ya? Oh iya, beda ya. Iya. Oh iya. Ada isinya. Isinya apa di dalam itu? Ada ayam pedas, ada keju. Iya. Oh, begitu ya, macam-macam ya. Iya Kak. Oke deh. Nah, tadi bilang bahwa cireng ini sendiri dikerja pada saat Nisa sudah pulang beraktivitas atau dikerjakan oleh tante sendiri. Iya. Nah, kenapa terinspirasi untuk buat cireng? Kan sudah punya pekerjaan utama. Oke. Iya Kak, saya pikir masa depannya Kak nanti setelah kan enggak selamanya saya mau kerja sama orang. Iya, saya mau buat brand sendiri biar nanti kalau pensiun ada yang jalan. Iya Kak. Wih, pikirannya Iya, cerdas nanti kan sekali. Setelah Iya. pensiun mau apa? Oh begitu. Iya. Jadi berdirinya di tahun 2023 akhir Desember. Desember. Sudah ada Shopee-nya. Sudah ada juga Iya, dijualan. Shopee, Jadi jualannya di online shop. online shop. Jadi Biasa juga datang ke rumah. datang ke rumah jemput Iya, bisa iya, ya seperti bisa. itu. Maxim Oke. juga. Maxim juga ada Iya. ya. Oke deh. Nah, bagaimana kita menjaga konsistensi kualitas bahan baku aci atau tapioka agar selalu menghasilkan tekstur yang pas, tidak keras saat sudah dingin? Dari pemilihan ini Kak, tepung acinya itu harus konsisten kan, tidak boleh merek berbeda-beda. Iya, begitu. sudah ada SOP tersendirinya Kak. Kalau satu bungkus aci berapa tepungnya, berapa penyedapnya, takaran airnya gitu Kak. Tetap harus konsisten. Ada tersendiri SOP-nya Kak. Oh begitu. Iya. Nah, ini kita yang bikin sendiri atau Iya, ada produksi. bantuan?
Oh, awalnya sih yang 2023 sampai 2025 masih bikin sendiri, Kak. Tapi sementara ini kalau tahun ini tambah banyak, tambah membludak. Iya, jadi saya dibantu sama partner saya. Begitu. Jadi berapa orang yang bekerja di ini apalagi Cireng Gemoy ini? Kurang lebih 5 orang, Kak. 5 orang. Iya. Bagian-bagian apa saja? Produksi, jaga tenan di CFD, jaga ini online shop, ada editornya, sama ada yang live Instagram. Oh begitu. Iya, Wah. Kak. Gemoy-gemoy semua. Gemoy-gemoy. Sama pemiliknya begitu ya. Oke, baiklah. Nah, untuk itu ini ada kan namanya slogan nyata cuannya. Nah, bagaimana kita melihat peluang pasar Cireng saat ini? Seberapa besar potensi keuntungan dari bisnis cemilan tradisional ini? Untuk keuntungannya lumayan, Kak. Iya. Kalau sebulan itu saya melihat peluangnya banyak yang sementara ini yang 2026 itu banyak yang pesan, Kak. Iya. Itu pesannya yang lewat online. Iya. Kemarin itu sempat endorse Instagram, salah satu selebgram. Saya sudah sediakan stok 100 pack, tapi ternyata kurang, Kak. Oh begitu. Kurang. Lah, mungkin 100 pack ini sudah cukup. Ternyata kurang, Kak. Jadi situ saya ngebut-ngebut. Saya minta bantuan sama teman. Bantu dulu ini untuk produksi. Tidak bisa sendiri, banyak sekali pesanannya. Iya. Kalau biasa penjualannya secara online, terus kita tidak bisa memenuhi standar atau juga tidak memenuhi pasar tadi yang dikatakan, apakah kita suruh orangnya menunggu atau ada memang yang bilang gini, mau Kak sekarang deh, tidak bisa Kak tunda begitu? Ada yang seperti itu? Ada, Kak. Melalui WA juga ada biasa? WA, Instagram. Iya. Teman-temannya juga biasa pesan? Iya, teman-temanku. Oh iya, oke. Dan sebenarnya siapa target pasar utama tak? Apakah lebih ke arah reseller, penjualan langsung ke konsumen, atau pesanan partai besar atau hajatan? Kalau sekarang sih lebih ke partai besar sih, Kak. Oh begitu. Iya, sama yang konsumen beli langsung juga bisa. Yang online tetap jalan online. Tapi tetap lebih ke partai besar itu, Kak. Satu minggu ini hampir terjual 140 pack, Kak. Dalam kemasan minggu. frozen? Iya, frozen. Saya juga alhamdulillah. nafas dulu gak sih? Sambil kerja lagi. Oh begitu. Tapi itu dalam satu pack berapa biji? Isi 7. Isi 7. Iya, isi 7. Itu harganya berapa itu? Ini harganya 11.000. 11.000 Iya, harganya. sama cuko 12. Oh, jadi Ada beda cukonya. cukonya Iya. juga. Ada yang enggak suka pakai cuko. Oh iya. Kalau ini 12, Kak. Oh 12 dengan cukonya langsung. Iya. Oke, baiklah. Nah, tadi lebih kepada penjualan hajatan ya, Iya. atau yang besar gitu Iya, ya. bazar juga. Oh bazar juga. Iya, bazar. Pernah juga ikut-ikut kayak semacam apa ya, pameran atau festival? Pernah di UNEM, Kak. Unhem. Terus ada tidak yang menaungi untuk Cirengnya sendiri? Mungkin di koperasi kah atau BUMN yang bank kah atau gimana? Sementara ini belum, Kak. Belum ada? Iya, baru Mandiri? rencana. Iya. Mandiri. Terus produknya ini sudah ada izin apa saja? Ada surat NIB-nya ada, untuk produksi sama untuk perdagangan ada logo halalnya juga. Oh iya, sudah Sertifikat ada. halal. Sudah sertifikat halal ya. Alhamdulillah. Nah, kita bicara tentang strategi pemasaran apa yang efektif bagi Nisa sejauh ini. Apakah melalui tadi media sosial, dari mulut ke mulut, atau mengikuti bazar-bazar kuliner? Kalau media sosial apa yang kita sering live? Media sosial apa yang kita gunakan? Kalau media sosial lebih ke Instagram sih, Kak. Terus yang paling efektif menurut saya dari mulut ke mulut, Kak. Tapi awalnya itu kan dia beli dulu satu orang. Dia beli dari Instagram, WA ataupun Gojek. Kebanyakan sih Gojek, Grab gitu, Kak. Iya, dia beli satu dulu, coba-coba. Terus enak, beli lagi. Terus dia stok di rumah kayak 8 gitu, 10. Nah, stok di rumah. Terus dia chat saya bilang, "Saya kasih coba keluargaku." Ternyata dia suka. Terus keluarganya tanya di mana beli, rekomendasi
terus dia rekomendasi di Cireng Gumala. Iya Kak, terus itu keluarganya beli mie juga, jadi itu lebih efektif mulut ke mulut Kak. Iya. Kalau WhatsApp juga? WhatsApp juga Kak masih. Kalau Instagram kita juga biasa live atau di TikTok? Live. Kalau TikTok masih kurang sih Kak. Kalau Instagram lebih. Iya, terus lebih ke Instagram. Dalam mempromosikan produknya sendiri, apakah kita juga membuat storytelling di dalamnya? Pada saat mungkin di belakang layar membuat video begitu. Ini baru rencana sih Kak, karena baru mau digencarkan Instagramnya. Karena sementara ini masih kan sementara sambil kerja gitu Kak. Iya itu kendalanya. Banyak sih yang mau saya lakukan, apalagi bulan Ramadan nanti pasti lebih. Saya prepare dulu stoknya ini, terus saya pikirkan tentang kontennya ini sama editorku. Begitu. Harusnya sebenarnya memilih, nggak bisa dua-dua kayaknya. Tapi belum bisa tinggalkan pekerjaan utama sih Kak. Iya juga, karena itu modal juga Kalau itu agak sedikit down, ada yang bisa mendukung gitu ya. Bantu. Bantu untuk mendongkrak sedikit ya. Betul. Baik, Nisa, kita akan berbicara lagi lebih jauh tentang Cireng Kumala atau Cireng Gemoy Kumala. Kita akan rehat dulu sejenak, kita dengarkan yang satu ini.
Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka kalau sekarang minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Baik, kita masih bersama Nisa di siang hari ini dan masih juga bicara tentang UMKM yang ada, dan Nisa sendiri adalah salah satu owner dari Cireng Gemoy Kumala. Kita akan lebih jauh lagi untuk berbicara tentang cireng yang diproduksi oleh Nisa sendiri. Nah, Nisa, strategi pemasaran tadi melalui online, dari mulut ke mulut, terus WhatsApp juga yang dilakukan. Sekarang nih, bagaimana kita mengelola proses produksi agar tetap efisien, namun standar kebersihan dan rasanya juga tetap terjaga begitu. Dan juga mungkin dari logonya nanti, kemasannya juga, terus adakah juga kadar luarsa yang dicantumkan pada produk tersebut. Tapi dijawab dulu, bagaimana proses produksi ini agar tetap efisien, namun standar kebersihan dan rasanya tetap terjaga. Ya. Yang pertama saya atur dulu jadwal produksinya, Kak. Ya, biasanya kalau sekarang ini lebih membludak pesanan, jadi dia tiap hari saya kerjakan, Kak. Pulang kerja jam 8 malam, ada tunggu Kak di rumah temanku. Partnerku, iya. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam, Kak. Berapa diproduksi biasanya? Kalau 35 pack sih, Kak, dari jam 8:30 sampai jam 12 malam, Kak. Giat ya? Iya, ada sih mesin, Kak, cuman dia saya takut nanti acinya keras. Karena itu kan mesin ada saya beli mesinnya. Dia mesin kayak besi-besi kayak pemipih, lebih cepat lagi. Iya, pemipih. Iya. Lalu? Tapi dia agak susah, Kak. Agak susah dia pipihkan karena ini kan aci kenyal. Mungkin kalau untuk jalan kote dia gampang karena tepung terigu. Iya, jadi sementara ini belum saya gunakan. Mungkin nanti kalau kepepet. Yang mana lebih cepat buatnya produksinya? Apakah dengan mesin atau dengan tangan sendiri? Yang dicoba kemarin itu hampir sama, Kak. Makanya iya. Kalau manual kan lebih ke tenaga. Iya. Tapi untuk waktunya hampir sama. Saya kira lebih cepat itu. Karena kan kenyal, jadi harus digilas terus, kasih masuk gilas lagi, kembali lagi sampainya kalis. Kalau umpamanya manual kan langsung sudah jadi. Iya, ditahu teksturnya. Oh iya, dia sudah halus, jadi cukup nih sampai begitu. Apalagi lama jadi cepat. Oh iya, sudah berpengalaman begitu ya pengolahnya. Oke, temanku bertanya kan waktu menggilas kenapa sama bentuknya bulat, nah manual kok? Bilang iya lama mak. Belajar mak juga. Bulat sempurna. Gitu. Iya, caraku sudah. Oh iya. Baru tak 2 kali sih sudah. Kenapa bisa begitu? Ya, saya belajar. Saya tidak kalis caraku. Begitu. Belajar apa saja. Lama-lama bisa Mi. Butuh waktu gitu ya. 2 tahun. Begitu ternyata. Oke, kalau tadi bicara tentang logo dan kemasan yang ada, ya kan dalam bentuk frozen juga disiapkan. Iya, nah, siapa yang buatkan Ki itu bungkusnya, kemasannya itu maksudnya, terus di dalam kemasan frozen itu
apakah sudah ada juga kadaluarsanya? Terus logonya dari mana dibuat? Desain sendiri atau orang yang buatkan? Oh iya, kalau untuk desain ini yang logo saya sendiri Kak. Oh, logo iya saya sendiri? sendiri sebelum ada editor. Saya sendiri yang revisi-revisi terus. Apa ya bagusnya ditambah apa kurang. Ini mau direvisi lagi Kak, kurang Grab Gojeknya, Shopee. Cuman ada Instagram sama WA sama ini. Ada kayak variannya biar langsung dilihat varian keju. Dulu ndak ada, cuman logo saja. Jadi begitu. manual tulisannya keju gitu Kak. Ini sudah ada. Ada checklist, ayam keju, iya Kak. Oke. Untuk packing tersendiri saya beli di Shopee Kak. Mesinnya juga beli sendiri di Shopee. Oh begitu. Iya Kak, mesin pressnya. Jadi kalau habis dibikin langsung dikasih masuk di dalam kulkas begitu ya? Di Iya, frozen Kak. langsung? Iya di frozen Kak. Biasanya kita frozennya itu laku semua dalam sehari atau ada memang yang tinggal biasa begitu? Dalam seminggu sih stoknya Kak. Oh dalam seminggu Iya. stoknya. Kurang lebih 100 pack lah Kak. 100 pack Iya, yang sudah freezer. memang Iya. disiapkan. Iya. Dan itu lakunya berapa hari biasanya atau habis berapa hari? Tergantung sih Kak, tergantung penjualan biasa. Kayak kemarin ada yang chat hari Jumat mau 30 pack, langsung habis 30 pack. Iya Kak. Terus ada lagi kayak ini kemarin dari SMAK itu dia hari Rabu pesan 40 pack. Iya, kan biasa dia hari Sabtu. Nah, kenapa ini hari Rabu yang dia pesan? Biar ada di stok dikasih 40. Tadi lagi hari Sabtu ini pagi-pagi dia pesan lagi. Oh iya. 30. Jadi bikin dulu baru kesini? Sudah jadi sih Kak. Sudah jadi ya. Cuman saya tinggal pengirimannya tadi Sabtu pagi. Oke. Ada acara katanya. Oh begitu. Langganan ya Kak. Iya betul, alhamdulillah. Ada terus itu Kak, tiap minggu. Hari Sabtu biasanya. Ini 2 kali seminggu Sede. Jadi total 70 berarti 70 pack untuk itu saja. Satu konsumen tempat. itu. Iya. Oh iya. Ada juga resellerku. Resellernya berapa orang? Maksudnya sudah ada berapa ini? Kalau reseller sekitar 4 sampai 5 orang sih Kak. Iya. Tapi dia enggak terlalu konsisten belinya. Kadang kalau umpamanya sudah habis baru dia order lagi Kak. Yang rutin ini tadi yang SMK. Oh begitu, karena mungkin anak-anak zaman now suka dengan itu ya, cemilan itu ya. Suka. Oke, baiklah. Enggak bosan beda. Iya ya. Tidak bosan ke ayam terus dia pesan. Ayam. Jadi yang 40 deh. Jadi yang laku itu apa saja yang sering laku begitu maksudnya, atau banyak yang laku begitu? Kalau variannya itu di cireng ayam Kak. Kalau online. Kalau di CFD tersendiri lebih ke keju Kak kebanyakan. Keju. Iya, tapi ayam juga tetap. Jadi ada berapa varian rasa tadi kita bilang? Ada ayam pedas, ayam original, keju lumer, keju biasa, bakso pedas, bakso original, sosis pedas, sosis original, ati ampela, coklat. Di banyaknya Tapi lebih ke apa ya, ayam. Lebih ke ke ayam. stok itu karena cepat sekali perputarannya Kak. Oh, Baru Jeki bikin tadi malam habis nih. Dia bilang biasa temanku, mana itu tadi malam dibikin. Oh begitu. Iya Kak. Oh iya tahu. Wah, jadi maksudnya lebih banyak ayam yang dibuat ya? Iya ayam. Oke deh. Baiklah, kita kembali lagi. Nah, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam menjalankan bisnis cireng gemoy Kumala ini, dan bagaimana cara tak mengatasinya? Apa tantangannya? Tantangan terbesar itu sih Kak yang membagi waktunya. Membagi waktu. Lalu? Iya. Apalagi kemarin itu yang lagi banyak-banyaknya pesanan dari endorse. Iya Kak, baru kan dulu tadi waktu sebelum endorse itu saya cuma punya 1 HP. Iya, tercampur semua kerjaan. Kebetulan saya admin staff admin accounting. Terus saya juga pegang bagian karyawannya.
Kak HRD begitu Kak. Iya. Iya, jadi Double job. izin, izin, cuti, masuk semua di sini langsung pusing. Jadi harus Langsung saya ini juga endorse juga Kak, mau pesan Kak, banyak sekali, ada kapan kayak 20 chat begitu Kak. Bagaimana ini pusing. Jadi saya pisahkan Kak, satu khusus untuk bisnis, saya simpan biasa di rumah. Tante yang balas-balas chat begitu, ada Grab Gojek toh, ya, dia belajar. Saya sementara pakai ini satu HP untuk kerjaan. Dipisah kayak anunya juga Grab Gojeknya di HP bisnis, WA bisnis sama merchants BCA-nya juga yang kiris itu Kak. Di situ. di situ juga. Iya, dipisah. Iya, kalau begitu sekarang dari produk yang ada yang kita jual ini cireng gemoy kumala, dia kalau ada tidak yang komplain begitu dari pembeli tak sendiri, terus sudah jualannya kemana saja? Kalau komplain waktu awal-awal Kak 2024 itu Kak, reseller saya kan kemarin itu ini kan cireng frozennya sudah setengah matang Kak. Iya, oke. Tapi ada juga biasa minta yang mentah, tapi saya nggak bisa yang mentah, itu risiko Kak. Soalnya pernah saya stok banyak mentah, baru saya kasih masuk di freezer, di Tupperware, saya gabung semua nggak digoreng setengah matang, melengket Kak. Iya, jadi ini terbuka-buka nih rusak. Ada sekitar berapa pieces itu? Sekitar 60 pieces sampai 100 pieces Kak. Jadi freezer. itu sudah digoreng? Enggak, waktu itu. Waktu Yang itu. ini sudah digoreng Kak. Oh ya, itu sudah digoreng memang ya. Jadi itu komplainnya Kak dari reseller waktu itu. Jadi minta return. Ya, jadi rugi. Tapi dari situ Mi bisa belajar Kak. Bilang, oh berarti enggak bisa yang frozen betul. Apalagi kalau di press begini tuh Kak, enggak bisa Iya, harus digoreng setengah matang. Oh begitu. Tapi dengan begitu harus digoreng ulang begitu ya? Iya Kak. Cirengnya harus ya. Oke. Nah, tadi mengatakan bahwa ada yang komplain. Nah, kalau dari sisi penjualan sudah pernah keluar kota begitu? Jualannya bukan hanya Kota Makassar. Kalau dari pengiriman kita sendiri belum pernah, tapi kalau umpamanya orang pesan terus dia bawa ke Kalimantan pernah. Sampai Kalimantan? Iya, Kalimantan, Morowali. Tapi dia sendiri bawa Kak. Dia sendiri bawa. Iya, dia pesan ke kita. Oh begitu. Iya. Oke. Nah, tadi melalui media online ada beberapa yang memesan itu melalui beberapa ya kayak toko Orange ya, juga Grab dan Gojek Food begitu atau Food begitu. Nah, ini mereka juga kalau pesan berapa banyak biasanya? Kalau ini variasi. Iya, bervariasi Kak. Ada kadang cuman coba-coba satu pack di Grab. Biasa juga kadang 13 pack ada juga. Gitu. Iya. Tergantung sih Kak. Oh, tergantung di iya. Naik turun. Naik turun ya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi bicara tentang kadaluarsanya itu. Jadi biasanya kalau pengalaman kalau cireng yang sudah digoreng setengah matang itu kadaluarsanya berapa lama? Kalau umpamanya kasih masuk di freezer itu Kak, kadang 2 minggu sampai 3 minggu. 2 minggu sampai 3 minggu. Iya bisa. Kalau di freezer Kak, kalau di kulkas paling 5 hari. 5 hari kulkasnya. ya. Iya. Kalau suhu ruang 2 hari. Suhu ruang 2 Bisa, hari. Bisa 2 hari. Aduh, jangan nanti busuk Iya, kasihan. pernah saya coba Kak 3 hari kan mau Kak coba pengiriman luar kota begitu Kak. Kan kalau luar kota paling 3 hari, Iya, 5 betul. hari itu aku coba kasih luar. Iya, Ternyata enggak cocok. 2 hari sih. Ai Kasih berarti coba temanku, masih enak, iya masih enak aja tapi agak lemir sana. oh, enggak sama dengan kalau di freezer Iya. atau kulkas ya. Iya. Oke deh. Nah, yang berikutnya, apa rencana pengembangan untuk cireng gemoy kumala ke depannya? Apakah ada rencana tak membuka kemitraan atau cabang di kota lain? Iya. Kalau rencana kedepannya itu mau kerjasama Kak. Iya. Paling kerjasama sama ini kampus kan biasa. Kampus itu adakan bazar galang dana. Iya. Iya. Kemarin juga kebanyakan begitu Kak yang pesan. Oh, iya. Lebih ke situ Kak.
mahasiswa. Ya, kemudian saya juga punya rencana untuk kerjasama dengan kafe, Kak. Kafe kan kafe biasa ada cemilan-cemilannya. Betul. Iya, Kak. Sudah ada maksudnya selama ini belum pernah berjalan untuk dengan kafe. Iya, belum pernah. Cuman sudah bikin kayak arahan kasarnya untuk proposal begitu, Kak. Iya, cuman mulainya ini masih list-list nama kafe gitu, Kak. Nama kampus Begitu. mana. Iya. Oke deh, baiklah kalau begitu. Kembali lagi tentang pastinya kita punya pesanan. Pesanan ini biasanya kalau yang komplain dari orang atau teman-teman itu kalau diganti biasanya berapa hari atau memang langsung diganti begitu kalau ada komplain? Kalau ada komplain langsung diganti, Kak. Sementara ada stoknya, Kak. Oh, ada langsung Iya, ya. ada stok. Oke, baik. Nah, pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada para calon pengusaha UMKM yang ingin mulai terjun di dunia kuliner, terutama cireng begitu, agar bisa mereka nyata cuannya seperti yang kita lakukan saat ini, Nisa? Oh iya. Pertama niat dulu, Kak. Niat mau usaha, terus pikir yang jadi solusi untuk masyarakat. Contohnya ini kan cireng, kan biasa tengah malam orang kelaparan, dia bisa buka cireng. Kini kan kayak fast food, Kak, paling 5 menit sampai 10 menit bisa jadi. Oh Iya, langsung jadi. Kalau lapar langsung goreng. Langsung goreng bisa. Baru tidak lama. Berapa lama digorengnya biasanya? Paling 5 sampai 10 menit, Kak. Oh, Iya. begitu. Ini kan sudah setengah matang juga. Tapi kalau kita sudah taruh freezer harus dikasih keluar dulu Diamkan, ya. Boleh, iya. Atau bisa digoreng langsung? Bisa langsung digoreng, Kak. Oh, begitu. Iya. Tidak meletus atau Enggak. tidak Paling tidak. ini ada tekniknya ya, Kak, untuk menggoreng itu pakai api paling kecil. Enggak boleh yang besar. Terus kalau langsung dikasih masuk cirengnya, Kak. Enggak ditunggu panas Maksudnya minyaknya? minyaknya. Oh, begitu. Langsung dikasih turun. Iya. Tidak langsung maksudnya pada saat itu dipanaskan kompornya, terus Langsung kompornya tinggi, maksudnya apinya harus besar dulu dari Enggak, awal. harus pakai kecil, iya. Oh, begitu. Api kecil, iya. Enggak meletus ini, Kak, sudah digoreng setengah matang. Oh, begitu ya, tahu ya. Langsung aman. Aman gitu ya. Oke, Iya. baik. Kalau dari penjualan yang kita lakukan selalu setiap hari itu bervariasi untuk jualannya atau rata-ratanya. Tapi kalau rata-rata biasa terjual berapa? Hari Minggu juga buka juga begitu. Iya, di CFD, Kak. Oh, begitu. Iya. Sementara ini biasanya saya libur hari Minggu sih, Kak. Oh, hari Minggu khusus libur. CFD, iya. Tapi kalau online tetap jalan. Jalan ya, Kak. Ah, begitu. Iya. Oke. Nah, kalau biasanya pesanan juga pada saat acara begitu, bisakah kita memesannya jauh-jauh hari begitu kepada Nisa sendiri? Iya, boleh, Kak. Boleh ya? Iya, boleh. Ada diskon tidak diberikan sama Ada. konsumen? Paling- Setiap pembelian berapa banyak begitu? Paling pesan 25 sudah ada diskon. Diskon harga atau diskon produk? Diskon produk. Produk. Iya. Kalau beli berapa dapat berapa? Ya, bocoran dulu. Oh, sorry, Kak. Diskon harga. Diskon harga. Iya. Umpamanya 25 pack itu kena harga 9.800. Oh, begitu. Iya, Kak. Kalau reseller juga Iya, dapat? begitu. Iya, Begitu dapat. juga. Iya, Kak. Kalau umpamanya enggak mau pakai packing juga bisa, kalau mau pakai mika saja bisa. Kan biasa begitu. Di Iya. bazar juga paling bilang pakai mika kecil, Kak. Oh iya bisa. Itu dapat bisa 9.100. Oh, jadi dapat diskon ya. Iya. Tergantung dari produk, maksudnya kemasannya juga. kemasannya. Gitu. Oke. Nah, boleh tahu nama Instagramnya apa? Terus adakah TikToknya itu apa? Terus kalau melalui online apa namanya? Lalu kalau nomor WA-nya berapa? Supaya orang tahu juga mau pesannya kemana, gitu ya. Oh, Oke. iya. Online maupun offline. Oh, iya. Oke, silakan. Kalau Instagram di @cirenggemoy.mks. Kalau di TikTok juga Cirenggemoy MKS. Iya, lalu? Iya. Kalau nomor WA-nya ini 081 Iya. 526 042 575. Ulang. Jauh dari mikrofon. Iya. Oh, Iya. Boleh diulang. Oke. 081 526 042 575.
Oh begitu. Oke. Namanya Cireng tadi Gemoy MKS. Oke. Cireng Gemoy MKS. Oke, baiklah. Oke. Ada pesan yang ingin kita sampaikan di closing statement hari ini. Terus tadi belum dikatakan bahwa bagaimana orang atau masyarakat yang ingin juga terjun usaha seperti kita. Apa yang kita ingin pesankan kepada mereka? Terus ini apa konsisten Kak. Iya. Kan biasa kalau awal-awal itu masih sepi dalam proses apa namanya? Masyarakat untuk mengenal produknya, ya Kak. Paling kayak sekitar 1 tahun biar dia bisa kenal, berusaha untuk perkenalkan produknya, ya konsisten. Terus konsisten rasa juga Kak. Terus jangan terus belajar, minta kritik sarannya di customer, apa yang dibutuhkan customer. Iya Kak. Oh gitu. Iya. Okay. Apa kurangnya, tanya apa kurangnya. Jangan takut. Jangan takut dikritik. ya. Oke. Kan proses pengembangan. Iya Oke. Kak. Closing statement untuk topik kita hari ini apa yang ingin disampaikan oleh Nisa sendiri? Untuk cirengnya pasti cireng Gemoy Kumala. Terus untuk masyarakat yang membeli juga mungkin ada ya, silakan. Iya. Oh iya, semoga cireng Gemoy Kumala bisa dikenal luas sama masyarakat, khususnya di wilayah Makassar dulu. Di wilayah Makassar, terus kalau bisa sampai ke luar kota Kak. Iya Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk Nisa sudah hadir bersama kami, owner dari Cireng Gemoy Kumala. Semoga usahanya sukses. Amin. Dan semoga dengan menonton acara ini jualannya juga bisa tambah lancar lah. Amin. Sampai jumpa ya Nisa di lain kesempatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Sahabat wisata, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terbentang sebuah permata alam yang memukau dunia. Rambang-Rambang, kawasan pegunungan batu kapur terbesar ketiga di dunia, menyajikan panorama tebing batu menjulang tinggi yang berpadu dengan hijaunya alam pedesaan. Dengan perahu tradisional, Anda bisa menyusuri aliran Sungai Putih. Sepanjang perjalanan, hamparan nipah, hutan bakau, dan panorama tebing kapur akan menyapa setiap pandangan Anda. Tak hanya memanjakan mata, Rambang-Rambang juga menyimpang jejak sejarah. Di dalam gua prasejarah